Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu mengenai materi elektrokimia. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Fajriah Azra, SPD, MSI. Next, next ya. Baiklah, anggota kelompok satu, yaitu yang pertama saya sendiri, Ezi Fitriani dengan NIM 2203516 dan rekan saya Lea Exora 2203501, Belinda Reti Pertiwi 220351113, Mayang Cahyadini 220351126 dan Nurbayang Matogu dengan NIM 220351130. Next, next ya. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Belinda Rati. Kepada Rati dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang Solgavani. Pertama, itu elektrokimia, yaitu bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Nah, Solgavani adalah sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik seperti baterai, aki, dan sel bahan bakar. Sedangkan reaksi sel dalam sel galvanik itu ada reaksi sel, yaitu reaksi keseluruhan yang terjadi dalam sel galvanik. Yang terus selanjutnya itu penamaan elektroda, itu katoda adalah elektroda yang tempat terjadinya reduksi, yaitu perolehan elektron, sedangkan anoda adalah elektroda tempat terjadinya oksidasi, itu kehilangan elektron. Lanjut ya. Untuk penamaan elektroda itu 2Ag plus tambah 2Min menjadi 2Ag, itu sebagai reduksi, Cu menjadi Cu2 plus tambah 2Min menjadi oksidasi. Lalu untuk 2Ag plus tambah Cu tambah 2Min menjadi 2Ag tambah Cu2 plus tambah 2Min. Selanjutnya itu konduksi muatan, itu pada sirkuit eksternal Solgavani, muatan listrik diangkut dari elektroda ke elektroda lainnya melalui pergerakan elektron melalui kabel. Dalam larutan yang mengandung ion atau dalam senyawa ionik cair, muatan listrik dibawa melalui cairan oleh pergerakan ion, bukan elektron. Pengangkutan muatan listrik oleh ion disebut konduksi elektrolit. Lanjut ya. Nah, ini adalah gambar perubahan yang terjadi anoda dan katoda dalam sel galvanik tembaga perak, yang dimana di anoda Cu2 plus ion masuk ke dalam larutan ketika atom tembaga teroksidasi meninggalkan elektron di elektroda, kecuali Cu2 plus ion menjauh dari elektroda atau min ion bergerak ke arahnya. Larutan di sekitar elektroda akan menjadi bermuatan positif. Di katode, Ag plus ion meninggalkan larutan dan menjadi atom perak dengan memperoleh elektron dari permukaan elektroda, kecuali lebih banyak ion perak bergerak menuju katoda atau ion negatif menjauh. Larutan di sekitar elektroda akan menjadi bermuatan negatif. Jadi kesimpulannya itu kation bergerak ke arah katoda, sedangkan anion bergerak ke arah anoda. Lanjut ya. Uh, yang materi selanjutnya yaitu potensial, yaitu besarnya kemampuan menyatakan yaitu potensial dinyatakan dalam satuan listrik yang disebut tegangan atau V, yang merupakan ukuran jumlah energi dalam joule yang dapat diberikan per coulomb, yaitu satuan SI. Tegangan atau galvanik bervariasi sesuai dengan jumlah muatan yang mengalir melalui rangkaian. Maksimum potensi yang dapat dihasilkan oleh sel tertentu disebut potensi sel. Lanjut ya. Nah, ini adalah gambar potensi sel yang dimana itu rancangan sel yang sebelah kanan itu Cu, yang sebelah kiri Ag, dengan SL 0,46 volt dengan pengukur voltmeter. Lanjut ya.
Potensi sel terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama yaitu potensi pengurangan. Setiap setengah sel memiliki kecenderungan alami untuk memperoleh elektron dan melanjutkan kehidupan, yaitu setengah reaksi potensi reduksi. Potensi reduksi standar untuk setengah reaksi contohnya itu Cu2 plus tambah 2 Min menjadi Cu. Untuk rumus sel itu standar reduksi dikurang standar substansi oksidasi. Lanjut ya. Nah, contoh potensi pengurangan itu pada sel tembaga dan perak 2Ag plus tambah Cu menjadi 2Ag ditambah Cu2 plus. Ion perak tereduksi dan tembaga teroksidasi. Jika membandingkan dua kemungkinan, setengah reaksi reduksi itu Ag plus tambah Mn menjadi Ag, di solid di Cu2 plus tambah aqueous tambah 2Mn menjadi Cu solid. Lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu elektroda hidrogen. Untuk menetapkan nilai numerik untuk potensi reduksi standar, elektroda telah secara acak dan potensial reduksi telah didefinisikan sebagai tepat 0 volt. Disebut elektroda hidrogen standar. Lanjutnya. Pada gambar ini adalah gambar elektroda hidrogen yang mana hidrogen gas pada tekanan 1 atm digelembungkan di atas elektroda platina yang dielevasi dengan platina yang sangat halus yang menyediakan area permukaan katalitik yang besar tempat reaksi elektroda dapat terjadi. Elektroda dikelilingi oleh larutan yang suhunya 25 derajat Celcius dan konsentrasi ion hidrogennya 1 molar. Reaksi setengah sel pada permukaan platinum. Lanjut. Nah, gambar ini adalah sebuah panen yang terdiri setengah sel tembaga dan hidrogen. Yang di gambar tersebut diilustrasikan elektroda hidrogen yang dihubungkan ke setengah sel tembaga membentuk sel galvanik. Ketika menggunakan voltmeter untuk mengukur potensi sel, kita menemukan bahwa elektroda tembaga memiliki muatan positif dan elektroda hidrogen memiliki muatan negatif. Oleh karena itu, tembaga harus memiliki katoda dan Cu direduksi menjadi Cu2 plus direduksi menjadi Cu saat sel beroperasi. Demikian, hidrogen harus menjadi anoda dan H2 dioksidasi menjadi H+. Karena itu, reaksi setengah dan reaksi sel adalah lanjutnya. Menjadi Cu2 plus tambah 2Mn menjadi Cu sebagai katoda, H2 menjadi 2H plus aqueous tambah 2Mn menjadi anoda. Jadi reaksi isonya itu Cu2 plus tambah H2 gas menjadi Cu solid tambah 2H plus aqueous. Lanjut nih. Yang gambar ini adalah gambar sel galvanik yang terdiri dari setengah sel seng dan hidrogen. Contoh soal potensi sel. Lanjut nih. Nah, berdasarkan pada gambar sebelumnya, reaksi setengah dan reaksi sel adalah 2H plus tambah 2Mn menjadi H plus H2, yaitu katoda, Zn jadi Zn2 plus tambah 2Mn jadi anoda. Jadi reaksi selnya 2H plus tambah Zn jadi H2 tambah Zn2 plus jadi reaksi sel. Jadi reaksi standar sel itu adalah sel sama dengan derajat H plus dikurang derajat Zn2 plus. Jadi substitusi dari nilai 0,76 volt itu dari voltmeter dan derajat H plus menjadi 0,76 volt. Jadi untuk S-nya 0,76 volt menjadi 0 yang EH-nya 0 volt, sedangkan EZN2 plus itu yang ditanya. Jadi derajat ZN2 plus menjadi min 0,76 volt. Nah, segitu materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratih. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai potensial reduksi sel. Yang pertama yaitu memprediksi reaksi spontan. Sangat mudah untuk memprediksi reaksi spontan ketika zat berada dalam dua setengah reaksi. Pada keadaan standar dicampur bersama. Hal ini karena kita mengetahui setengah reaksi dengan semakin banyak potensi reduksi positif selalu terjadi seperti yang tertulis, yaitu sebagai reduksi, sedangkan setengah reaksi lainnya berjalan terbalik, yaitu sebagai oksidasi. Next.
Yang kedua yaitu menghitung potensial standar sel. Contohnya yaitu pada PbO2 ditambah 3H plus ditambah HSO4 min ditambah 2E menjadi PbSO4 ditambah 2H2O. E0 dari PbO2 yaitu 1,69 volt. PbSO4 ditambah H plus ditambah 2E menjadi Pb ditambah HSO4 min. E0 dari PbSO4 yaitu min 0,36 volt. Nah, PbO2 memiliki potensi reduksi standar yang lebih besar dan lebih positif daripada PbSO4. Jadi reaksi setengah pertama akan terjadi dalam arah yang tertulis. Reaksi setengah kedua harus dibalik agar terjadi reaksi oksidasi. Oleh karena itu, di dalam sel reaksi setengahnya adalah PbO2 ditambah 3H plus tambah HSO4 min ditambah 2E menjadi PbSO4 ditambah 2H2O. Pb ditambah HSO4 min menjadi PbSO4 ditambah H plus ditambah 2E. Lanjut. Nah, karena kedua dari setengah reaksi tersebut memiliki dua elektron, maka elektronnya dapat dicoret sehingga hasil reaksinya menjadi PbO2 ditambah Pb ditambah 2H plus tambah 2HSO4 min menjadi 2 PbSO4 ditambah 2H2O. Nah, untuk rumus menghitungnya yaitu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Eh, di sini PbO2 mengalami reduksi dan PbSO4 mengalami oksidasi. Nah, kemudian dimasukkan angkanya yaitu 1,69 volt dikurang min 0,36 volt. Dan mendapatkan hasilnya yaitu 2,05 volt. Next. Nah, yang ketiga yaitu potensi sel reaksi standar. Contohnya itu pada Cu ditambah 2H plus menjadi Cu2 plus ditambah 2Hg. Nah, reaksi setengah dari reaksi ini yaitu Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2E. Reaksi ini reaksi oksidasi, kemudian 2H plus ditambah 2E menjadi H2. Nah, reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Next. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus E0 sel yaitu E0H plus dikurang E0Cu2 plus sama dengan 0,00 volt dikurang 0,34 volt. Hasilnya yaitu min 0,34 volt. Potensial sel standar yang dihitung adalah negatif, jadi reaksi tidak spontan dalam arah maju. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini dipersilakan. Kepada Dini, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensial sel dan perubahan energi bebas. Hubungan antara potensial sel dan perubahan energi bebas untuk suatu reaksi memiliki persamaan min delta G sama dengan kerja maksimum. Dalam sistem kelistrikan, kerja dihasilkan oleh aliran muatan listrik yang dihasilkan oleh potensial sel kerja dapat dihitung dengan persamaan. Kerja maksimum sama dengan N dikali F dikali E sel. Oleh karena itu, kerja maksimum sama dengan N dikali F dikali delta dikali E sel sama dengan Joule. Dari dua persamaan di atas memberikan persamaan delta G sama dengan min N dikali F dikali E sel. Next. Pada keadaan standar, ada standar potensial sel, sehingga kita dapat menghitung standar perubahan energi bebas. Dengan persamaan delta G sama dengan min N dikali F dikali E0 sel.
Jika delta G memiliki nilai negatif, reaksi akan spontan dan sesuai dengan nilai positif Esel. Esel dan konstanta kesetimbangan. Delta G berhubungan dengan konstanta kesetimbangan dengan persamaan delta G sama dengan min R kali T ln Kc, di mana digunakan Kc untuk konstanta kesetimbangan karena reaksi elektrokimia terjadi dalam larutan. Hubungan delta G dengan Sl adalah delta G sama dengan min N dikali F dikali N0 sel. N0 sel dengan konstanta kesetimbangan juga saling terkait. Dengan menyamakan ruas kanan kedua persamaan, kita memperoleh min N dikali F dikali N0 sel sama dengan min R dikali T ln Kc, sehingga N0 sel sama dengan Rt per N dikali F ln Kc. Selanjutnya, potensial dan konsentrasi. Pada bagian ini terdapat yang dimana Sel sama dengan NO sel dikurang R dikali T dibagi dengan N kali F ln konsentrasi H plus kuadrat dibagi dengan konsentrasi Cu2 plus dikali P dikali H2. Untuk konsentrasi dari pengukuran Sel dapat dilihat pada gambar tersebut bahwasanya elektroda di sebelah kiri disebut elektroda kaca. Ini berisi kawat perak dilapisi dengan AgCl yang dicelupkan ke dalam larutan HCl encer. Setengah sel ini memiliki potensi yang bergantung pada perbedaan antara konsentrasi H+ di dalam dan luar membran kaca tipis di bagian bawah elektroda. Di sebelah kanan adalah elektroda referensi yang membentuk setengah sel lainnya. Sel galvani yang dibentuk oleh kedua elektroda menghasilkan potensial yang sebanding dengan pH larutan tempat mereka dicelupkan. Next. Selanjutnya, konsentrasi sel. Ketergantungan potensial sel terhadap konsentrasi memungkinkan kita untuk membangun sel galvani dari 2,5 sel yang terdiri dari zat yang sama tetapi memiliki konsentrasi spesies zat terlarut yang berbeda. Untuk gambar tersebut, ketika rangkaian selesai, terjadi reaksi yang cenderung meningkatkan konsentrasi Cu2+, sama pada 2,5 sel. Oksidasi terjadi pada setengah sel yang lebih encer dan reduksi terjadi pada setengah sel yang lebih pekat. Next. Jadi, berdasarkan reaksi Cu solid dengan Cu2 plus 0,1 molar, Cu2 plus 0,1 molar, dan Cu dengan keadaan solid dan Cu2 plus merupakan anoda dan Cu2 plus dengan Cu merupakan katoda. Reaksi setengah sel pada reaksi sel spontan dapat dilihat pada layar tersebut, sehingga menghasilkan persamaan Nernst untuk sel ini adalah Sel sama dengan N0 sel dikurang RT dibagi dengan N dikali F ln konsentrasi Cu2 plus dibagi dengan konsentrasi Cu2 plus. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lea. Kepada Lea dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai listrik. Nah, listrik yaitu dalam jumlah besar dihasilkan secara mekanisme dengan memutarkan kumparan kawat dalam medan magnet di turbin. Untuk memutarkan kumparan, uap super panas aliran air dan dingin digunakan dalam berbagai desain turbin. Nah, selanjutnya yaitu baterai. Baterai itu salah satu penggunaan sel galvanik yang paling umumnya yang dikenal dengan sebutan baterai adalah energi listrik tabel.
Nah, selanjutnya yaitu baterai penyimpanan timbal. Baterai penyimpanan timbal yang umum digunakan untuk menyalakan mobil terdiri dari sejumlah sel sekunder. Masing-masing memiliki potensi sekitar 2 volt yang dihubungkan secara seri sehingga voltase bersifat adiktif. Dapat kita lihat reaksinya PbO2 solid ditambah 3H+, ditambah H2SO4- ditambah 2 elektron min bereaksi dengan didapatkan reaksinya PbSO4 ditambah H2O, yaitu itu katoda. Nah, selanjutnya yaitu Pb ditambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 ditambah H plus yaitu ditambah 2O min yaitu anoda. Nah, reaksi yang bersih yang terjadi di setiap sel adalah PbO2 ditambah Pb ditambah 2H plus ditambah H2SO4 min dengan menghasilkan 2 PbSO4 ditambah H2O. Selanjutnya yaitu sel mangan dioksida. Dapat 1,5 volt asli yang relatif murah adalah sel mangan dioksida atau sel dinamai. Menurut Gergo, ini adalah sel primer yang digunakan untuk menyalakan senter, mainan, dan sejenisnya, tetapi tidak benar-benar kering. Selanjutnya yaitu sel isi ulang nikel. Sel isi ulang nikel kadmium, di mana dapat teman-teman lihat reaksinya di bawah. Selanjutnya baterai nikel metal hidrida. Reaksi dalam sel selama pelepasan muatan adalah MH ditambah OH- menghasilkan M ditambah H2O ditambah elektron. Itu dinamakan anoda. Nah, selanjutnya NiO OH ditambah H2O ditambah elektron menghasilkan NiOH 2 kali ditambah OH- itu berada di katoda. Nah, reaksi sel secara keseluruhan adalah MH ditambah NiOH 2 kali ditambah M, yaitu E0 selnya sama dengan 1,33 volt. Selanjutnya yaitu baterai litium. Reaksi dalam sel selama pelepasan muatan adalah 2 Li ditambah 2 H2O menghasilkan 2 LiOH ditambah H2. Sel ion litium. Baterai ini disebut sel ion litium menggunakan ion litium sebagai gantinya. Faktanya operasi sel tidak benar-benar melibatkan reaksi dan reduksi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu sel bahan bakar. Nah, di mana sel bahan bakar adalah sel elektrokimia di mana berada di reaktan elektroda dipasok secara terus-menerus dan mampu beroperasi tanpa batas teoritis selama pasokan reaktan dipertahankan. Selanjutnya yaitu sel fotovoltaik. Terdapat berbagai macam perangkat yang memanfaatkan sifat listrik bahan, dikombinasikan dengan energi foton untuk menghasilkan aliran elektron. Perangkat ini disebut fotovoltaik. Selanjutnya yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolit. Nah, perubahan kimia yang terjadi pada elektroda dapat dijelaskan dengan persamaan kimia. Na plus ditambah emin menghasilkan Na, itu berada di katoda. Nah, selanjutnya 2 Cl min menghasilkan Cl2 ditambah 2 emin, itu berada di anode. Selanjutnya yaitu membandingkan sel elektrolit dan sel galvanik, di mana sel elektrolit katoda bersifat negatif yaitu reduksi, anoda bersifat positif yaitu oksidasi. Anoda dan katoda seringkali berada di kompartemen yang sama. Selanjutnya yaitu sel galvanik, di mana katoda bersifat positif reduksi, anoda bersifat negatif oksidasi. Anoda dan katoda biasanya berada di kompartemen terpisah. Selanjutnya yaitu elektrolisis pada
tingkat molekuler. Konduktivitas listrik dari garam cair atau larutan elektrolit hanya dimungkinkan karena reaksi yang terjadi di permukaan elektroda. Selanjutnya, elektrolisis air dalam sistem perairan. Produknya adalah hidrogen oksigen pada katode air yang reduksi, bukan K+. Dapat teman-teman lihat pada katoda dan anoda gambar di bawah. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lea. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayang. Kepada Bayang dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu stoikiometri elektrolisis. Sekitar tahun 1833, Michael Faraday menemukan bahwa jumlah perubahan kimia yang terjadi selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan melalui elektrolisis. Nah, jadi sebentar. Nah, satuan SI untuk arus listrik adalah ampere dan satuan SI untuk muatan adalah kolom atau dilambangkan dengan C. Satu kolom adalah jumlah muatan yang melewati titik tertentu pada kawat ketika arus listrik sebesar 1 ampere mengalir selama 1 detik. Selanjutnya, aplikasi praktis elektrolisis yang pertama yaitu persiapan listrik. Komposisi yang tepat dari bak pelapisan listrik bervariasi tergantung pada logam yang akan diendapkan dan dapat mempengaruhi tampilan dan daya tahan permukaan akhir. Misalnya perak yang diendapkan dari larutan perak nitrat AgNO3 tidak menempel dengan baik pada permukaan logam lainnya. Yang kedua yaitu produksi aluminium. Aluminium merupakan logam yang berguna tetapi sangat reaktif. Logam ini sangat sulit direduksi sehingga metode metalurgi biasa untuk memperolehnya tidak berhasil. Selanjutnya, yang ketiga yaitu produksi natrium. Natrium dibuat dengan elektrolisis natrium klorida cair. Natrium metalik dan gas klorin yang terbentuk harus dipisahkan atau keduanya akan bereaksi hebat dan membentuk kembali NaCl. Sebuah peralatan khusus yang disebut cell downs mencapai pemisahan ini. Natrium telah digunakan dalam pembuatan timbal tetraetil, penambah oktan untuk gas yang telah dihapuskan di Amerika Serikat tetapi masih digunakan di banyak negara lain. Natrium juga digunakan dalam produksi lampu uap natrium hemat energi. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemurnian tembaga. Ketika tembaga pertama kali diperoleh dari bijinya, kemurniannya sekitar 99%, kotoran kebanyakan logam, emas, platina, besi, dan seng menurunkan konduktivitas listrik tembaga, sehingga tembaga dengan kemurnian 99% pun harus dimurnikan lebih lanjut sebelum dapat digunakan dalam kawat, yaitu kawat tembaga. Yang kelima, elektrolisis air garam. Salah satu reaksi elektrolisis komersial yang paling penting adalah elektrolisis larutan natrium klorida pekat yang disebut air garam. Air jauh lebih mudah direduksi dibandingkan ion natrium, sehingga H2 terbentuk di katode. Selanjutnya, seperti yang telah kita catat sebelumnya, meskipun air lebih mudah teroksidasi daripada ion klorida, faktor-faktor yang mempersulit pada permukaan elektroda sebenarnya memungkinkan ion klorida teroksidasi lebih mudah daripada air. Oleh karena itu, pada anoda kita mengamati pembentukan Cl2. Nah, di sini ada gambar yaitu Cu murni diendapkan pada katode dan Cu dan logam lebih mudah teroksidasi daripada Cu. Selanjutnya,
Nah, dalam elektrolisis air garam industri perlu dilakukan penangkapan H2 dan Cl2 terpisah untuk mencegah keduanya bercampur dan bereaksi. Kedua NaOH dari reaksi terkontaminasi dengan NaCl yang tidak bereaksi. Ketiga, jika Cl2 dibiarkan dalam larutan NaOH, larutan akan terkontaminasi oleh ion hipoklorit yang terbentuk ketika Cl2 bereaksi dengan OH-. Sebagian besar NaOH murni yang diproduksi saat ini dibuat dalam sebuah peralatan yang disebut sel diafragma. Desainnya agak bervariasi. Nah, gambar di samping menggambarkan fitur-fitur dari dasar-dasarnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bayang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.